Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Pagi, siang, malam, Pak. Jadi hari ini saya bakal ngejelasin korupsi. Jadi korupsi itu apa? Yang pertama, korupsi adalah segala tindakan atau usaha untuk mencuri, menilap, ngambil sesuatu yang bukan hak milik. Bisa jadi berupa uang, waktu, tenaga, apapun itu. Intinya mencuri yang bukan miliknya, yang jumlahnya agak-agak menyeramkan, agak-agak kecil juga bisa. Mulai dari duit jajan sampai korupsi timah. Bisa jadi semuanya. Terus, kenapa korupsi terjadi? Untuk alasan normal, bisa jadi keluarganya nggak cukup, didorong sama kawannya yang udah korupsi duluan, atau pengen aja duit, siapa yang nggak mau gitu maksudnya. Kalau untuk menurut Buddhis ada 3 macam: loba, dosa, sama moha. Keserakahan, kebodohan batin, kebencian. Yang pertama, keserakahan. Merasa hartanya belum cukup, merasa masih kekurangan, masih butuh duit. Kebencian, kok duit yang saya punya ini nggak sama kayak yang lain, kenapa saya nggak boleh gitu. Sama kebodohan batin, yang melakukan korupsi ini nggak tahu kalau korupsi itu salah. Ya jelas salah dong. Masa mencuri gitu dibilang betul, ya kan? Lalu penanganan korupsi. Oh, tindakan-tindakan yang termasuk korupsi dulu. Nilep duit, itu jelas korupsi. Malsuin data keuangan biar bisa diambil tipis-tipis, korupsi. Nggak tepat waktu, itu juga korupsi secara gak langsung, korupsi waktu. Menerima suap misalnya, kayak terus ada memberikan hadiah untuk mendapatkan sesuatu, nitip jabatan, ya pokoknya gitu-gitulah. Itu adalah contoh-contoh dari tindakan korupsi. Lalu apa sih hukuman yang buat korupsi ini? Ada masuk penjara, dihukum mati, dihukum bertahun-tahun, kan? Lalu menurut Buddhis itu gimana penanganannya? Ya gitu, melaksanakan sila. Karena korupsi itu kan melanggar sila, itu melakukan pencurian. Maka dengan melakukan praktik sila ya kita nggak korupsi gitu, karena kita tahu itu salah. Terus misal melatih pikiran, ada beberapa cara: meditasi, mengembangkan pikiran yang bersih dan jernih gitu kan, menerapkan panya atau kebijaksanaan. Kita tahu korupsi itu salah, ya jangan dilakuin. Sama mengembangkan pikiran hiri dan otapa, takut untuk berbuat jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat itu. Kita tahu korupsi itu salah, jahat, dan kita tahu akibat dari korupsi itu buruk. Kita bisa dipenjara, bisa dihukum mati. Jadi jangan dilakuin. Jadi korupsi itu nggak boleh dilakuin. Maksudnya begitu. Berikut saya akan tampilin video contoh-contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia. Dah gitu aja, Pak. Terima kasih, Namo Buddhaya. Sejumlah kasus korupsi di Indonesia pernah menjadi sorotan. Bukan hanya karena pelakunya, tapi juga kerugian negara yang ditimbulkan dengan total fantastis. Berikut deretan kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.